akhir tahun ini. Seperti apa ekspektasi dari MMI? Apalagi kita lihat IHSG hari ini sudah menyentuh 7.500 dan juga sudah tercium ini ada aroma window dressing gitu. Tapi sebesar apa window dressing ini bisa menggenjot IHSG hingga akhir tahun? Iya. Untuk menjawab itu tentunya kita ngeliat dari valuation gitu ya. Di IHSG ini sebenarnya valuationnya itu kalau kita lihat dari indeks MSCI, kita itu udah lebih rendah dari satu standard deviation, meaning kita itu nggak demanding. Jadi buat window dressing mungkin bisa kemungkinan besar bisa terjadi. Dan biasanya masuk itu ke sektor-sektor yang masih ada growth-nya ke tahun ke depannya. Jadi kita ngelihat mungkin masih bisa ditutup lebih positif lagi di akhir tahun ini. Baik, sektor-sektor yang masih ada growth-nya di tahun depan. Anda lihat sektor-sektor apa yang growth-nya masih menjanjikan, apalagi di tengah volatilitas dan juga di tengah program-program yang menjadi prioritas di dalam negeri? Iya, kalau kita lihat dari GDP, GDP kita itu masih sebagian besar gitu ya, if not the biggest gitu ya, datang dari domestic demand. Meaning ya kita masih tetap optimistis dengan sektor-sektor consumer, baik yang cyclical maupun yang non-cyclical. Di perbankan kita juga masih melihat ada potensi growth tetap gitu ya, karena ekspektasi loan growth di depan itu masih double digit gitu ya, di belasan persen. Di sektor healthcare ini semenjak COVID mungkin perhatian masyarakat terhadap kesehatan itu jauh lebih meningkat dan juga ada perhatian khusus dari pemerintah mengenai kesehatan masih meningkat. Untuk yang sektor-sektor yang berhubungan dengan ekspor import mungkin di situ harus lebih strategical gitu ya atau tactical karena kita harus melihat kondisi global gitu ya. Jadi kita masih melihat ya banking, consumer, healthcare. Jadi memang agak sedikit domestic driven gitu ya. Baik, menarik Bapak sampaikan consumer di pilihan sektor yang pertama, di mana kita tahu daya beli masyarakat ini kan sebenarnya masih berjuang untuk kembali begitu, bahkan disampaikan masih terus menurun, bahkan makan tabungan begitu. Bagaimana sektor consumer ini bisa menjadi pilihan Anda? Nah itu balik lagi konstituen yang ada di consumer di IHSG itu apa yang kita pilih gitu ya. Karena kita melihat daya beli memang terkena itu di mid to low gitu ya. Nah untuk yang mid to high itu sebenarnya masih fine-fine aja gitu ya, atau nggak sejelek itulah ya. Yang kita ngelihat dari sisi retail masih cukup baik gitu ya, dari beberapa nama kita masih melihat pertumbuhannya masih cukup baik, dan dari sisi staple consumption gitu ya, itu juga masih cukup baik gitu. Kalau staples kan kita hubungannya adalah bukan masalah pengen beli atau enggak, tapi wajib beli gitu kan kalau staples gitu ya. Jadi kita masih melihat di sisi itu. Mungkin nggak semuanya secara consumer, tapi harus dipilih segmen-segmen mana gitu ya. Baik, bagaimana dengan salah satu program yang menjadi fokus pemerintah yaitu makan bergizi gratis? Apakah menurut Anda ini juga akan secara signifikan menggenjot pertumbuhan sektor consumer di tahun depan? Iya, saya rasa secara tidak langsung itu kan dengan memberikan makan gizi gratis itu kan memberikan tambahan uang saku untuk beli makan siang gitu ya. Kalau kita anggap itu sehari makan 3 kali, berarti 30% dari pengeluaran itu sudah di-cover oleh pemerintah. Berarti bisa dialihkan untuk ke yang lain gitu, yang lebih mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian kita juga melihat adanya kenaikan UMR di 6,5%. Mungkin nggak balik ke yang average dulu di 8,5%, tapi at least sekarang sudah lebih tinggi lah daripada inflation dan juga GDP gitu ya. Ini tentunya akan menginduce juga kemampuan masyarakat untuk spending ke depannya. Dan kita lihat juga ada fokus di civil servant atau PNS juga dinaikkan. Guru-guru juga kemarin kita lihat dinaikkan, itu juga tentunya akan menambah kemampuan daya beli masyarakat gitu ya. Baik, berikutnya terkait dengan daya tarik aset keuangan kita kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita. Menurut Anda apakah di akhir tahun ini sudah ada perbaikan, terutama juga mungkin dengan adanya program-program yang akan menjadi fokus, ini kan sudah lebih jelas lagi bagi investor asing mungkin untuk menaruh dananya ke sektor yang mana? Secara aset kelas kita masih, mungkin tadi kita sempat ngobrol sedikit gitu ya, bahwa Indonesia itu nggak jelek banget, nggak bagus banget gitu ya. Nah sekarang pada saat volatilitas tinggi itu biasanya investor mencari either yang bagus banget atau yang jelek banget. Saat ini kita memang agak-agak nor here nor there. Tapi kita melihat potensi kita tetap masih besar secara jangka panjang. Jadi banyak investor-investor yang datang, mungkin kalau kita melihat
investor yang ada ketertarikan dengan emerging market, Indonesia adalah salah satu tujuannya. Apakah sebagai potensi growth tertinggi? Belum tentu, karena masih ada negara-negara lain yang lebih tinggi daripada kita, seperti Vietnam contohnya. Filipina growth-nya juga agak sedikit lebih tinggi daripada kita. Jadi masih belum tentu pilihan utama. Secara valuasi kita atraktif, tapi secara growth kita bukan the most attractive lah. Gitu. Jadi ya agak-agak nor here nor there. Tapi apakah berarti itu akan menjadi outflow? Belum tentu juga. Gitu. Baik, menurut Anda pertimbangan terbesar investor asing itu lebih ke fundamental ekonomi kita di dalam negeri atau memang situasi di global untuk bisa kembali lagi menaruh dananya di Indonesia? Semuanya itu sih. Jadi investor itu kan selalu melihat pertama adalah growth, terus valuasi, murah atau enggak, terus kualitasnya. Kalau dari investor asing kan resiko mereka utama adalah selain dari return adalah volatilitas dari rupiah, dari currency. Karena mereka dapat return dari rupiah, terus harus ditranslate ke US dollar. Kalau rupiahnya melemah, misalnya rupiah tadi saya bilang earnings growth 12%, tapi rupiahnya melemah 5%, kan jadi mereka cuma dapat 6%. Itu yang mereka nggak mau. Gitu. Jadi makanya penting untuk menjaga rupiah tetap stabil. Nah, dari sini kita melihat kalau misalnya situasi global belum membaik, masih agak mengerikan, tentunya impact yang kualitas ini akan terganggu gitu. Makanya mereka akan mungkin sideline dulu dan kebanyakan invest ke safe haven. Seperti emas kita melihat naik kan cukup signifikan gitu ya. Terus juga US Treasury juga mungkin menjadi salah satu pilihan, Swiss franc dan lain-lain gitu. Jadi again volatilitas naik, kita bisa melihat aset mungkin pindah ke yang lebih safe haven gitu. Baik.